Salam sejahtera bagimu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 23 September 2021. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas hari karunia-Mu. Kami bersyukur atas waktu yang indah yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Mohon terangi hati dan pikiran kami agar kami boleh memahami firman-Mu dengan benar untuk terus menjadi suluh bagi langkah kami. Ampunilah dosa kami, bersabdalah, kami telah sedia mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai ayat 27. Pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dengan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani, dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa-bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya." Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil
diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Amin. Tema renungan kita ialah bersabar dalam memimpin. Sakbara Manglopian. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, seberapa lamakah Anda bertahan hidup bersama dengan orang yang tak sabar? Lalu apa yang Anda lakukan jika mereka yang tak sabar itu selalu ingin menjumpai Anda? Saudara-saudaraku, dalam memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, Musa berusaha memimpin mereka dengan menunjukkan sikap rendah hati sambil tetap belajar pada mertuanya. Sepanjang hari, Musa bersabar menerima umat yang datang menjumpainya untuk menyampaikan dan meminta pertimbangan kepada Musa. Dalam keadaan seperti itu, Yitro memperhatikan dan sangat mengerti beban dan kelelahan yang dilihat pada diri Musa. Karena itulah Yitro menyarankan kepada Musa untuk mengangkat hakim-hakim demi mengurangi bebannya. Dengan saran itu, Musa melakukan apa yang dikatakan Imam Yitro untuk mengoptimalkan pelayanannya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, menjadi pemimpin dalam setiap lingkup bukanlah persoalan yang mudah. Apalagi jika yang dipimpin itu masuk kategori orang yang tegar tengkuk. Tetapi jika sudah terpilih menjadi pemimpin di tempat itu, maka apakah yang kita harus lakukan? Dari Musa kita dapat belajar bagaimana ia sabar melayani dengan penuh kerendahan hati dari pagi sampai petang melayani keluhan rakyatnya. Dan pada sisi lain, kita bisa belajar dari Yitro bagaimana meminimalkan pekerjaan dengan menentukan sejumlah orang untuk membantu dalam penyelesaian masalah agar tidak terlalu letih. Oleh karena itu, tetaplah sabar menjadi seorang pemimpin di tempat yang telah dipercayakan kepada kita. Baik itu pemimpin dalam pelayanan gereja, ataupun pemimpin dalam pelayanan pemerintah dan organisasi lainnya. Saudara-saudaraku, sabar adalah kunci utama meraih kesuksesan dalam kepemimpinan. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Kiranya dimanapun Tuhan tempatkan kami melayani dan mengerjakan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kiranya kami senantiasa hidup dalam kerendahan hati, sabar mengangkat segala tanggung jawab itu, dan kami percaya oleh kemurahan Tuhan, semuanya dapat kami lalui dengan baik. Kami terus menaruh pengharapan kami, Tuhan setia menjaga melindungi kami dalam segala tugas tanggung jawab aktivitas kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Tetaplah karuniakan kesehatan yang prima kepada kami, karuniakan hikmat Allah agar kami mampu mengerjakan dengan penuh tanggung jawab dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan berkati, jaga lindungi anak-anak kami. Topang mereka dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, dalam masa muda mereka. Kuatkan mereka yang lemah karena sakit, yang berduka cita, yang bergumul karena berbagai hal. Oleh kuasa kasih dan kemurahan Tuhan, kami percaya mereka akan mampu menanggung segala perkara. Dan kami percaya juga Tuhan yang akan pulihkan mereka yang sakit. Tuhan menguatkan, menghiburkan mereka yang berduka. Tuhan menopang semua yang bergumul karena berbagai hal. Dan kami juga mohon kasih dan kemurahan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang boleh merayakan hidup karunia Tuhan lewat pertambahan usia, pun juga menikmati sukacita kebahagiaan atas capaian mereka
dalam perjuangan. Kiranya ya Tuhan, sukacita yang mereka boleh rasakan juga terus menjadikan mereka untuk mampu menyaksikan karya Tuhan yang ajaib, terlebih akan mampu bersyukur dalam segala hal. Tuhan sempurnakanlah sukacita mereka. Kami juga mohon Tuhan senantiasa menjaga melindungi orang tua kami yang sudah lanjut usia, agar mereka pun senantiasa menikmati sukacita damai sejahtera Allah, dan mereka berbahagia bersama dengan anak-anak dan cucu serta keluarga. Kami mohon Tuhan juga berkati kehidupan bersama di tengah-tengah jemaat, dalam pelayanan bersama. Kiranya oleh kemurahan Tuhan, semua tetap berjalan dengan baik. Demikian juga ya Tuhan, harapan kami di tengah-tengah bangsa yang kami cintai dalam situasi pandemi COVID-19. Karuniakanlah kearifan kepada pemerintah kami untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Bagi tenaga kesehatan, juga aparat keamanan, kiranya senantiasa juga dalam lindungan Tuhan. Segala aktivitas kami hari ini kami pertaruhkan dalam kuasa-Mu. Kami mohon ampuni dosa kami ya Tuhan, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.